Syukur alhamdulillah pagi tadi sudah terlaksana dan vaksinasi berjalan baik. Enggak terasa apa-apa waktu suntik ya, tapi setelah 2 jam tadi agak pegal dikit itu, Ya ada sedikit rasa takut karena saya juga melihat kan, beliau Prof. Abdul Muthalibnya agak gemetar sedikit, jadi mungkin ini karena juga vaksin pertama kali dan mungkin juga yang disuntik presiden, apalagi mungkin juga ini disiarkan secara langsung di TV-TV, jadi mungkin beliau Prof. Dr. Abdul Muthalib mungkin sedikit agak gemetar dan saya lihat. Tapi beliau ini kan dokter yang sudah sangat berpengalaman dan handal, jadi waktu disuntik tadi tidak terasa sakit sama sekali. Disuntik vaksin terakhir, waduh, sudah lama ya, saya sudah lupa, tapi mungkin pas mau haji itu ada suntik untuk meningitis dan flu. Ya, tentunya saya berharap nanti seluruh masyarakat, seluruh rakyat bersedia divaksin karena ini adalah upaya kita untuk bebas dari pandemi. Mengenai waktunya kapan, ini kan memang semuanya harus bersabar karena akan diatur secara bertahap, dilakukan secara bertahap. Tapi yang pasti, vaksin ini gratis. Dan ingat, walaupun sudah divaksin, nantinya kita tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ya, yang paling penting itu. Yang dirasakannya ya nggak kerasa sih karena disuntiknya cuma 2 detik kali dan selama 30 menit pertama kan dipantau dulu, tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa. Yang suntikan bukan saya aja, ada beberapa tokoh masyarakat juga dan mereka juga alhamdulillah lancar semua. Pak Presiden juga alhamdulillah lancar semua. Jadi saya sosialisasikan untuk vaksin semuanya jangan pernah takut, untuk vaksin jangan takut karena apa yang perlu ditakutin, karena vaksin baik untuk kita, untuk keluarga, dan untuk Indonesia. Raffi ini kan sebagai perwakilan ya dari public figure, daripada influencer. Nah, Raffi ini kan banyak banget nih penggemarnya. Nah, ini bagaimana sih cara mensosialisasikan? Karena banyak banget nih masyarakat khususnya kalangan bawah ini masih takut untuk divaksin. Ya. Kayak gimana sih sosialisasinya? Ya, ini juga salah satu tugas saya untuk Indonesia, untuk banyak orang, karena memang kebetulan saya jadi influencer, saya diundang dan di sini saya menceritakan pengalaman saya yang vaksin juga nggak ada gimana-gimana, baik-baik aja, normal-normal aja, dan juga
yang pada belum mau tuh bukan yang nggak mau kali, karena mereka belum tahu, belum disosialisasi, belum tahu. Jadinya kalau yang memang belum, kalau memang kita yang sudah, kita bagikan pengalaman kita ke mereka bahwa vaksin baik-baik aja, tidak terdampak apa-apa aja, ya pastinya mereka juga tergerak hatinya untuk vaksin juga. Karena yang ditakutkan kan banyak orang mungkin takut karena belum mengerti, tapi saat kita sudah mensosialisasikan, Pak Presiden sudah mencoba, beberapa tokoh masyarakat, beberapa menteri, dan juga saya sendiri juga tidak merasakan apa-apa yang negatif. Ya ayo semuanya jangan takut untuk vaksin. Tadi udah ngobrol-ngobrol sama Pak Presiden langsung, ada yang disampaikan oleh Pak Presiden langsung. Ya tadi bikin vlog hanya 1 menit untuk ajakan untuk semuanya. Memang ini kan juga COVID kan bukan hanya di Indonesia aja, tapi ini kan melandanya di seluruh dunia. Tapi Indonesia karena salah satu negara yang terbesar dan tersebar masyarakatnya, ya jumlah populasinya juga banyak. Jadi memang ini adalah PR kita, tugas kita bersama-sama untuk sama-sama bisa memerangi COVID ini. Memerangi COVID-nya ya sekarang salah satunya ada senjata baru yaitu vaksin untuk kita bisa perlindungan diri untuk kita semuanya. Jadi tadi Pak Presiden juga menghimbau untuk semuanya bisa vaksin di tempat-tempat yang sudah ditentukan dan tidak usah takut gitu. Kalau Nagita aja pengen banget ikut, tapi kan undangannya cuma 1. Tapi sesegera mungkin sih kalau untuk keluarga saya sih alhamdulillah semuanya sudah percaya sama vaksin, karena saya pribadi dan keluarga kita percaya sama Presiden, kita percaya sama pemerintah, apa yang dilakukan pasti yang terbaik. Apalagi Pak Presiden juga tadi kan sudah suntik duluan juga bersama tokoh masyarakat. Jadi ya kita nggak usah takut gitu. Dan ini juga bukan kebaikan individual, tapi kan ini untuk kebaikan banyak pihak. Sip. Bisa diceritain nggak proses Arafi menerima mau divaksin sama Pak Presiden? Prosesnya seperti apa? Bisa diceritain nggak? Ya kebetulan waktu itu ditanya berkenan tidak vaksin. Saya bilang saya sih berkenan, dan saya juga dari sebelumnya juga salah satu orang yang mensosialisasikan untuk protokol kesehatan. Akhirnya saya bersedia. Saya tunggu surat resminya, dan kemarin deh baru dapat surat resminya. Akhirnya saya datang. Sebenarnya sih ya kan pasti ada beberapa tokoh lah, ada beberapa nama juga di influencer pastinya juga ada beberapa lewati pertimbangan-pertimbangan, tapi ya alhamdulillah saya nungguin aja. Ya udah kalau ada surat resminya saya pasti nanti akan hadir, saya bilang gitu. Akhirnya kemarin surat resminya datang, ya saya datang. Nah, tadi setelah divaksin ada nggak yang dirasakan gitu? Misalnya atau biasa saja gitu? Saya sih biasa aja, tapi juga oh ya ada pesan lagi, kalau yang udah divaksin tetap kita pakai masker, tetap kita juga ikutin aturan protokol kesehatan, karena kan semuanya juga tenaga kesehatan dan lain-lain masih terus memantau gitu. Jadi ya mudah-mudahan yang udah vaksin ya tetap pakai maskernya, yang belum vaksin ayo segera vaksin. Penetapan kesesuaian syariahnya ini adalah vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Co. Ltd. China dengan nama produk yang didaftarkan sebanyak 3 nama, yaitu yang pertama CoronaVac, jadi Corona VAC, kemudian yang kedua vaksin COVID-19, dan yang ketiga Vac2Bio. Jadi Vac angka 2 Bio. Jadi ketiga nama ini yang didaftarkan untuk satu produk dari produsen Sinovac Life Science Co. Ltd. China. Artinya yang kita bahas hari ini adalah mengenai produk vaksin COVID-19 dari produsen Sinovac ini, bukan yang lain. Nah, tadi pembahasan diawali dengan paparan hasil audit dari tim auditor, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan juga pendalaman mengenai aspek syar'inya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama yang menjadi concern di dalam pembahasan fatwa tadi, aspek halal dan thayyib merupakan satu kesatuan tak terpisahkan di dalam pembahasan dan penetapan fatwa tentang vaksin, termasuk vaksin COVID-19
yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Cina ini. Pada hari ini, melalui sidang Komisi Fatwa, rapat membahas dan mendalami aspek kehalalan dan juga kesucian, baik bahan maupun proses produksinya. Sementara aspek ketoyibannya yang terkait safety atau keamanan, quality atau kualitas, kemudian aspek efikasi itu menjadi domain Badan POM. Tetapi ini satu kesatuan tak terpisahkan di dalam pembahasan dan juga penetapan fatwa di Majelis Ulama Indonesia. Keamanan produk vaksin akan sangat menentukan mengenai hukum boleh atau tidaknya penggunaan vaksin. Nah, ini prinsip dasarnya. Kemudian yang terkait dengan aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi yang cukup panjang dari hasil penjelasan dari tim auditor, rapat Komisi Fatwa menyepakati bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Co. Ltd. China yang diajukan proses sertifikasinya oleh PT Bio Farma hukumnya suci dan halal. Ini yang terkait dengan aspek kehalalannya. Akan tetapi mengenai kebolehan penggunaannya ini sangat terkait dengan keputusan mengenai aspek keamanan dari Badan POM. Dengan demikian, fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Science Co. Ltd. China ini akan menunggu hasil final dari Badan POM mengenai aspek ketoyibannya. Jadi fatwa utuhnya akan disampaikan setelah Badan POM menyampaikan mengenai aspek keamanan untuk digunakan. Apakah itu aman atau tidak, maka fatwa akan melihat aspek ketoyiban tersebut. Saya kira itu, terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Dan ini bisa menjadi informasi yang bisa menenangkan masyarakat, khususnya masyarakat Muslim yang menunggu mengenai aspek kehalalan dan kesucian vaksin COVID-19 produksi Sinovac ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dianggap cukup, alhamdulillah. Kalau Pak Kiai Hasanuddin untuk menambahnya, monggo. Cukup? Apa ada beberapa hal yang ditanyakan? Silakan. Ada mic lagi loh. Assalamualaikum, izin Pak, saya Laras dari TV One. Tadi kalau disampaikan oleh Bapak kan masih menunggu setelah BPOM akan menyampaikan keamanannya. Apakah yang dimaksud keamanan yang disampaikan oleh BPOM ini artinya menunggu soal izin penggunaan daruratnya yang dimaksud? Mungkin bisa diperjelas kita aja. Terima kasih Pak. Ya, nggak ada itu izin. Diumumkan oleh Asrorun Niam Soleh, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, bahwa vaksin produksi Sinovac halal dan suci, artinya saat ini yang ditunggu adalah keputusan dari Badan POM untuk menentukan apakah aman atau tidaknya vaksin ini. Selanjutnya kita akan simak informasi terkini seputar vaksin COVID-19.
Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM akhirnya merilis izin penggunaan darurat vaksin COVID-19. Vaksin asal Tiongkok Sinovac yang dengan nama CoronaVac resmi mendapatkan Emergency Use Authorization. Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito dalam konferensi pers secara virtual menyebutkan vaksin COVID-19 CoronaVac aman digunakan. Efek sampingnya ringan dan sedang. Untuk efikasi, vaksin CoronaVac Sinovac ini data imunogenitasnya berhasil dengan baik dengan efikasi vaksin 65,23% di Indonesia. Angka tersebut sudah sesuai dengan standar atau ambang batas efikasi yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO yakni minimal 50%. Pada hari ini, Senin, tanggal 11 Januari 2021, Badan POM memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency authorization untuk vaksin COVID-19 yang pertama kali kepada vaksin CoronaVac, produksi Sinovac Biotech Incorporated yang bekerjasama dengan PT Bio Farma.